Ada. Siapa? Isnani. Kenapa? Sakit. Ya. Ada yang karena alasan lain? Tidak. Ada. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Kita baru siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menambah hafalan kita ya, suratan pendek. Ya, Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal baitil alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, coba diturunkan bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin tentang akhlak mazmumah, menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perkelahian antar pelajar dan kita sudah tahu bahwa perkelahian pelajar itu dilarang oleh agama. Nah, hari ini kita akan belajar akhlak mazmumah juga tentang minuman keras dan narkoba. Sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu nih, terkait dengan minuman keras dan narkoba. Seberapa pentingkah kita dalam mencari teman? Saya Bu. Ya. Teman berperan sebagai motivator. Maksudnya teman berperan memberikan dukungan serta semangat dan mengajak belajar bersama-sama. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita memilih teman? Saya Bu. Ya. Gimana coba? Memilih teman yang rajin beribadah, jujur, amanah, pemaaf, dan dapat dipercaya. Iya, oke, bagus. Tepuk tangan. Memilih teman itu harus teman yang rajin beribadah. Teman itu sebagai motivator, sebagai penyemangat. Ketika kamu berteman dengan orang yang rajin beribadah, maka kamu akan ke bawah rajin beribadah. Tapi jika kamu berteman dengan orang yang perilakunya buruk, maka kamu juga akan ikut-ikutan berperilaku buruk. Maka dari itu, ketika kita mencari teman harus pintar, harus pandai memilih teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, tujuan kita belajar tentang akhlak mazmumah itu supaya kita tahu yang pertama bahwa agama itu melarang minuman keras dan narkoba. Yang kedua, nanti masih sama seperti kemarin, membuat konten tentang larangan minuman keras dan narkoba. Yang ketiga, itu membiasakan diri sikap kita taat pada aturan dan cinta damai. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya bisa dilihat di papan tulis gambar apa? Minuman keras. Iya, gambar botol minuman keras. Nah, gambar yang saya tampilkan di depan itu gambar tentang minuman keras, minuman yang katos, berbahaya. Iya, berbahaya bagi diri kita. Nah, minuman keras itu memiliki dampak yang buruk terhadap tubuh kita. Nah, sehingga karena efeknya tersebut Allah melarang kita untuk meminum minuman keras. Ya.
Al-Maidah ayat 90 sampai 91 disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Saya buatnya. Ya, silakan baca. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa minuman keras, judi, narkoba itu dilarang oleh agama. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menayangkan video tentang minuman keras dan narkoba. Silahkan disimak, nanti kemudian kamu membuat kelompok dan menganalisis video yang Bu Guru tayangkan. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Anda ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Anda, Bu, ini punya teman Anda. Bu, Anda masuk rumah sakit? Anda adalah harapan. Dari video yang Bu Guru tayangkan, silahkan kamu membuat kelompok kemudian menganalisis, ya. Sudah membentuk kelompok ya? Nah, sudah membentuk kelompok, silahkan kamu berdiskusi dengan kelompokmu terkait dengan video yang Bu Guru tayangkan tadi. Nah, nanti Bu Guru kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu silahkan presentasi. Nanti presentasinya masing-masing kelompok itu maju semua, begitu ya? Ya. Silakan berdiskusi dulu. 20 menit kemudian. Ya, sudah 20 menit, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silahkan presentasi dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Ya, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang minuman keras. Minuman keras atau miras atau minuman mengandung etil alkohol atau MMEA adalah minuman yang mengandung karbohidrat hasil pertanian. Di sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, saya dari kelompok 3. Sebutkan contoh minuman keras. Izin menjawab. Minuman yang mengandung alkohol seperti arak, anggur, wine, dan lain-lain. Adakah yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, saya dari kelompok 3. Apa dampak minuman keras bagi generasi muda? Jawab. Penyalahgunaan minuman keras ini juga mengakibatkan beberapa bentuk masalah sosial seperti perkelahian, kenakalan remaja, tindakan asusila, bahkan remaja yang kemudian semakin tidak memiliki norma dan cenderung sulit mengontrol emosinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kecanduan alkohol dapat merusak otak sehingga berdampak pada gangguan memori, sulit berkonsentrasi dan mengganggu pekerjaan, Menghancurkan sel-sel otak serta menekan sistem syaraf pada pusat. Oleh karena itu, mengonsumsi alkohol secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan masalah serius dengan kondisi, kemampuan berpikir,
dan memori pada otak. Apakah ada yang mau bertanya? Saya sebelumnya izin bertanya, saya dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa dampak negatif minuman keras bagi pelajar? Dari kelompok 3. Peserta didik akan mabuk, melanggar aturan atau tata tertib sekolah, hubungan dengan orang lain tidak harmonis dan renggang karena cepat tersinggung. Selanjutnya kelompok 3. Sudah siap? Sudah. Silakan lanjut ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya terangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan bagi zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkotika bagi kesehatan. Apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya dari kelompok 2. Sebutkan dampak negatif penggunaan narkoba. Izin menjawab dari kelompok 2. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lain. Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku impulsif atau agresif. Yuk, ada yang mau bertanya lagi apa tidak? Saya izin bertanya dari kelompok 3. Apa perbedaan narkoba dan narkotika? Izin menjawab dari kelompok 4. Untuk menyatakan zat terlarang kadang digunakan narkoba dan kadang narkotika. Apa bedanya narkoba dan narkotika? Narkoba kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Sementara narkotika berasal dari bahasa Inggris narkotik yang artinya obat bius. Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silahkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini ada jenis-jenis narkoba yang paling umum disalahgunakan di Indonesia dan dampaknya bagi kesehatan. Yang pertama ada kokain. Kokain atau kok termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang kedua ada ganja. Yang ketiga ada ekstasi. Yang keempat ada heroin. Dan yang kelima ada metamfetamin. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, apa hukum dari narkoba? Izin menjawab, hukum dari narkoba hukumnya haram. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya dari kelompok 3. Hukuman bagi orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Hukumannya adalah dipenjara 4 sampai dengan 12 tahun. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
dapat kita ketahui bahwa minuman keras dan narkoba itu lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Walaupun boleh dalam ilmu medis atau ilmu kesehatan, narkoba itu digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Tetapi ketika orang biasa memakai itu dapat menimbulkan efek yang membahayakan, terutama bagi generasi muda. Seperti yang dapat kita lihat tadi di video, bahwa narkoba itu dapat merusak masa depan. Begitu ya. Nah, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan kembali lagi seperti semula. Duduknya yang rapi, kelompoknya ditinggalkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang soal. Bu Guru ada 5 soal yang sudah ditampilkan di layar. Silahkan dikerjakan ya. Ya, Ibu. Sudah selesai ya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai nanti ketua kelas mengumpulkan kemudian dikumpulkan di kantor. Ya, Bu. Baik, Bu. Hari ini Bu Guru cukupkan sampai sekian. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika